Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tentu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bersama-sama kami menghampiri hadirat-Mu dalam kebaktian rumah tangga di saat ini. Urapi kami agar kami memahami apa yang hendak kami baca dan renungkan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam segala keterbatasan firman-Mu. Tuhan, nyatakan di dalam kehidupan kami, terkhusus malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Saya bacakan untuk kita sekalian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia.
Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian pembacaan Alkitab kita, saudara-saudara. Tentu berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu kemarin dalam ibadah kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan yang bertema tentang mengenal Allah secara benar, menghantar kepada hidup benar. Kita diajak untuk menjadi orang-orang yang dengan setia mengenal siapa Allah itu. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang melakukan kebenaran. Karena sesungguhnya Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, ada Allah yang benar. Saudara-saudara, ketika kita mengenal Allah dengan benar, maka hidup kita pun seharusnya akan benar. Nah, tentu untuk menjadi anak-anak Allah yang berada dalam kebenaran bukan sebuah perkara yang mudah. Di tengah kehidupan yang kita hadapi, kita alami dalam dunia ini, ada banyak hal yang membuat kita senantiasa terus-menerus berada dalam kerapuhan, kelemahan, dosa, dan tidak akan pernah ada manusia yang sempurna lepas dari dosa. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam keterbatasan, dalam segala kekurangan kita, tentu kita ingin menjadi pribadi yang terus berusaha, menjadi pribadi yang tidak akan pernah tinggal diam, menjadi pribadi yang terus menyatakan diri akan kebenaran tentang Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita di saat ini, penulis surat Yohanes memberikan pengingatan sekaligus penekanan atas pemahaman diri sebagai pengikut Kristus yang juga sebagai anak-anak Allah. Ia memisahkan dua kondisi sebagai orang yang berdosa yang disebut sebagai pelanggaran hukum Allah, dan kondisi yang kedua yaitu kondisi berada di dalam Dia. Nah, dua pemisahan ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekaligus membuat setiap pembaca, termasuk kita saat ini, kita terus diajak untuk merenung dengan terus bertanya dalam diri kita. Saya di posisi yang mana? Apakah saya berada dalam kondisi sebagai orang berdosa yang terus melanggar hukum Allah, atau sebagai kondisi di mana berada di dalam Dia, di dalam Tuhan. Bagi penulis surat Yohanes amatlah penting bagi setiap kita pengikut Tuhan, anak Allah. Bagi Yohanes penting bagi kita bahwa kita mengenal identitas diri kita. Kita mengenal siapa kita. Kita mengenal siapa sih orang Kristen itu. Siapa sih kita? Tentunya saudara-saudara di ayat yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudara, penulis surat Yohanes mengingatkan, ketika dalam keterbatasan kita, dalam dosa kita, dalam kekurangan kita, kita ini adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang sudah dibebaskan dari dosa. Dan penulis surat Yohanes menginginkan kita betul-betul menyadari, saya anak Allah. Bapak Ibu Saudara, anak Allah.
kita harus mengenali jati diri sebagai anak-anak Allah yang tentu harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kenapa surat Yohanes pada saat itu mengingatkan para pembacanya mengenal jati diri? Karena ternyata untuk menjadi anak Allah itu tidak mudah. Kita mengenal diri kita sebagai anak Allah, kita tahu siapa kita tahu jati diri kita, karena ada banyak tantangan di luar sana yang mencoba membawa kita keluar dan mengikuti arus, dan bahkan bisa saja menyesatkan kehidupan kita yang sudah memiliki identitas sebagai anak Allah. Bapak Ibu, di catatan terakhir dalam perikop yang kita baca di ayat yang ke-7, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Ketika seseorang sudah tahu jati dirinya sebagai anak Allah yang harus hidup dalam kebenaran, ketika seseorang menyadari dirinya adalah pengikut Kristus, maka dia tidak akan pernah mau disesatkan oleh hal apapun, mau dikendalikan oleh si iblis. Karena banyak sekali di luar sana Bapak Ibu Saudara yang mencoba untuk merongrong iman seseorang yang sudah berada dalam Kristus Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Yohanes menolong pembacanya pada saat itu agar waspada terhadap situasi yang mereka hadapi ketika berhadapan dengan setiap orang. Penting sekali Bapak Ibu Saudara untuk mengenal siapa saya, siapa mereka, siapa orang-orang di luar sana. Bagaimana supaya kita tetap berada dalam identitas yang sebenarnya sebagai pengikut Allah, anak Allah. Maka bekalilah diri kita dengan iman yang cukup, saudara. Bekalilah diri kita dengan mengenal kebenaran Allah. Bekalilah diri kita dengan pengetahuan yang hidup sebagai anak-anak Allah. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, mari berproses mengenali diri sebagai anak-anak Allah. Mari berproses juga mengenali apa saja yang menutupi pikiran, pandangan kita untuk mengenali diri kita sendiri sebagai anak-anak Allah. Mari menyingkirkan hal-hal yang menghalangi kita untuk tetap setia menjadi anak-anak Allah. Satu hal yang kita dapat lihat perbedaan dari anak-anak Allah dan di luar anak-anak Allah adalah anak-anak Allah pasti hidup dengan benar, pasti tidak akan pernah melakukan kejahatan, pasti tidak akan pernah melakukan pelanggaran. Hidup dengan benar sesuai dengan kehendaknya, hidup dengan benar, dan bahkan ketika ia jatuh dalam dosa, ia bertobat dan terus berupaya menjadi pribadi yang seturut dengan kehendaknya. Meskipun harus jatuh bangun, tapi dia berupaya untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Jangan mau disesatkan oleh ajaran yang tidak bertanggung jawab, ajaran yang akan mengajak kita keluar dari iman kita kepada Kristus Tuhan. Tetap waspada dan tetap memiliki jati diri sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita dan menolong kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur diingatkan kembali bahwa kami adalah anak-anak Allah yang harus hidup dalam kebenaran. Kami tidak mau diombang-ambingkan dengan hal yang akan membawa kami keluar
dari tujuan hidup kami. Bantu kami Bapa untuk dapat melakukan firman Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh keberadaan anggota jemaat Tuhan GKP Smyrna Cikarang dalam kondisi kami. Tuhan menolong kami menghadapi berbagai pergumulan. Berkati kami agar pandemi ini segera selesai, sehingga kami dapat mengikuti kebaktian seperti yang kami rindukan, berjumpa dengan sesama kami. Berkati seluruh kategori usia, mulai dari anak-anak sampai lansia. Biarlah kami terus berada dalam sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga. Ini ungkapan syukur kami yang kami sampaikan seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan.